Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan firman kehidupan pada hari ini yang diambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Apalagi harus melupakan kesalahan yang telah diperbuatnya. Itu adalah hal yang sulit bagi setiap orang. Saya pernah mendengar istilah yang demikian. I'm forgive, but I'm never forget. It's not really forgiveness. Artinya, saya mengampuni, tetapi saya tidak bisa melupakan. Sebenarnya hal itu bukanlah pengampunan. Tentu hal serupa mungkin pernah kita dengar tentang seseorang yang berdialog dengan orang lain. Dialog tentang seseorang yang mengampuni orang lain, tetapi seseorang tersebut masih mengingat-ingat kesalahan, cara, dan sikap yang telah menyakiti hatinya. Tidak mengingat di sini bukan hanya sekedar melupakan. Tidak mengingat di sini bukan hanya sekedar melupakan. Namun di sini ketika dikatakan tidak mengingat, di dalamnya ada pemahaman tentang perdamaian. Ada pemahaman tentang rekonsiliasi. Meninggalkan masa lalu, tidak mengingat masa lalu, dan menatap masa depan, memberikan kesempatan baru dan harapan baru bagi orang lain. Di dalam Perjanjian Lama, semua pengampunan dosa Israel selalu dihubungkan dengan pengakuan dosa yang menuntut kesadaran akan kesalahan sendiri. Israel selalu mengenali kesalahannya dan meminta ampun atas kesalahannya kepada Tuhan. Hal itu sesuai dengan teks kita saat ini, yaitu penghapusan dosa yang Allah berikan bagi bangsa Israel itu bersama dengan tidak diingatnya lagi kesalahan-kesalahan yang lampau. Hal itu karena Allah adalah pembebas. Allah adalah pembebas. Maka dengan memberikan pengampunan yang sebenarnya, maka Ia memberikan orang lain kebebasan dari masa lalunya dan kesakitannya, dan memberikan orang lain kesempatan mendapatkan perbaikan untuk mengembalikan, memperbaiki kehidupannya. Ini menjadi hal penting bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa dengan menghapuskan dosa, memberikan pemulihan bagi orang lain untuk memperbaiki kehidupannya. Begitu juga seperti di dalam doa Bapa Kami yang sering kita ucapkan, memohon pengampunan kepada Allah terkait dengan bagaimana setiap orang, bagaimana kita juga mengampuni sesama kita. Sesama manusia yang terbatas menjadi berat jika setiap orang percaya juga memahami bahwa tugas pengampunan adalah tugas yang berat. Ragam rasa kecewa, sakit hati, merasa tidak diperlakukan secara adil, dirugikan, dikhianati, dan kemudian rasa buruk tersebut yang dipendam dan dipelihara dalam pikiran, akibatnya akan merusak diri sendiri dan merusak hubungan dengan orang lain. Rasa yang buruk itu akan mengubah kasih yang baik menjadi sikap yang buruk. Kita pun bisa saja tidak bisa lagi mengingat dan tidak lagi peka kepada kasih dan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Maka mengampuni adalah sikap orang yang percaya kepada kasih Allah. Maka mengampuni adalah sikap orang yang telah bebas. Ia bebas dari perasaan yang menyakitkan dan bebas untuk menerima, menikmati anugerah Allah yang lainnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kita kasihi, kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Dan kita juga seharusnya memberikan pengampunan dan kesalahan kepada orang lain meskipun itu sulit. Ingatlah bahwa Allah bersedia mengampuni diri kita dan tidak lagi mengingat dosa kita. Syukurilah pengampunan itu dengan tidak mengingat dan membalaskan kejahatan orang lain. Kiranya dengan hal itu kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Pengasih, yang penuh dengan pengampunan. Terima kasih untuk kasih setia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat tetap merasakan penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman kehidupan yang telah kami dengar mengenai pengampunan dosa yang Engkau berikan kepada kami dan bagaimana Engkau tidak mengingat dosa kami menjadi anugerah bagi kami, dan kami pun dapat menerima anugerah itu dan menyambutnya dalam memampukan kami mengampuni dan memaafkan orang lain. Kuatkan kami Tuhan untuk seturut dengan kehendak-Mu meski itu sulit, dan kiranya kekuatan yang daripada-Mu membuat kami mampu untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.